Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4536, Perangkap. Perangkap. Susunan Dewa Empat Gunung dan Sungai Qianqiu. Gong Sun Qi, Meng Po, dan Ni Zun melihat peta sederhana yang digambar Lin Bai di tanah. Mereka tidak dapat melihat di mana bentuknya seperti barisan. Namun, karena Lin Bai dan Li Meng sama-sama mengatakan bahwa susunan ini memang ada, seharusnya tidak ada kesalahan. Gong Sun Qi dan Meng Po mengetahui kekuatan Li Meng dan Lin Bai. Li Meng lahir di dunia susunan. Ketika masih muda, ia mempelajari keterampilan dari segelintir ahli susunan di 13 negara bagian abadi. Untuk teknik susunan, Li Meng menduduki peringkat pertama dalam daftar semua 13 negara bagian. Lin Bai, yang memiliki teknik pedang yang luar biasa, telah mengembangkan teknik pedang yang dapat menghancurkan susunan apapun dengan satu pedang. Ia juga sangat akrab dengan persepsi susunan. Karena keduanya mengatakan bahwa susunan itu ada, maka susunan itu pasti ada. Hanya saja sejak susunan Dewa Empat Gunung dan Sungai Qianqiu disusun, aku belum pernah mendengar tentang penggunaan susunan ini oleh keluarga Murong, dan aku tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Li Meng berkata dengan serius, seperangkat formasi ini dibawa kembali dari kedalaman dunia iblis oleh para leluhur keluarga Murong. Meskipun mereka belum pernah melihat susunan formasi ini berjalan, ada lebih dari 1000 penyihir formasi yang diundang untuk mengatur formasi ini, dan mereka telah mengaturnya selama lebih dari 10 tahun. Meskipun kekuatan formasi ini belum terbentuk, kita dapat membayangkan betapa kuatnya formasi ini. Ni Zun mengerutkan kening dan bertanya, karena ada seperangkat formasi Dharma seperti itu, apa yang ditakuti keluarga Murong? Kita tidak perlu datang untuk menjaga gunung selatan kota. Lin Bai berkata dengan suara rendah, saya hanya bisa melihat petunjuk dari formasi ini, tetapi saya bukan seniman bela diri yang ahli dalam formasi ini. Tetapi saya tahu bahwa karena ini adalah formasi sihir, Zenanshan pasti memainkan peran yang tak tergantikan dalam formasi ini. Jika tidak, keluarga Murong tidak akan pernah bisa melihat Nanshan seperti itu. Saya ingin meminta tetua Li Meng untuk mengamatinya lebih saksama. Anda adalah ahli formasi. Jika Anda tidak dapat melihat posisi dan kegunaan Gunung Zenan dalam formasi ini, kami tidak akan dapat melihatnya lagi. Gong Sun Qi bertanya kepada Lin Bai, apakah Anda tidak tahu cara menghancurkan formasi ini? Apakah Anda yakin bahwa sebuah pedang dapat menghancurkan formasi ini? Lin Bai berkata, saya benar-benar telah berlatih teknik pedang yang dapat menghancurkan formasi ini, tetapi formasi ini terlalu kuat. Jika saya ingin memotongnya dengan pedang, itu cukup sulit, tetapi saya dapat melubanginya, itu mudah. Li Meng berkata dengan wajah muram, jika Anda tidak dapat menghancurkannya dengan satu pedang, tidak akan berguna jika Anda hanya melubanginya. Setelah formasi seperti ini diatur, bahkan jika ada ratusan retakan, operasi dan kekuatan formasi ini tidak akan terpengaruh. Namun, karena Lin Bai dapat merobek celah dalam formasi, jika kamu dikejar oleh keluarga Murong di masa mendatang, kamu dapat mengabaikan kekuatan formasi ini dan membuat lubang agar kamu dapat melarikan diri. Sambil berbicara, Li Meng menatap peta yang dilukis oleh Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, biarkan aku mempelajari dengan saksama peran Gunung Zenan dalam pembentukan empat dewa di gunung dan sungai Qianqiu. Melihat bahwa Li Meng terpesona, Lin Bai dan yang lainnya tidak ingin mengganggunya, jadi mereka diam-diam mundur dari ruang batu. Kediaman Liu Zong, Liu Yunzong, membuat keputusan untuk mengeluarkan Fuyin miliknya sendiri. Liu Fuyun segera melanjutkan, Zhang Jiao telah mencapai konsensus dengan semua leluhur dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk mengambil 3 keluarga yang tersisa. Lin Bai berkata dengan senyum bahagia, dengan cara ini, Sekte Iblis Abadi seharusnya masih memiliki secercah kehidupan. Liu Fuyun menghela napas, ya, selama kita dapat mencabut 8 keluarga kuat di Hengzhou, bahkan jika Sekte Iblis Abadi membayar harga yang mahal, itu juga sepadan, sekarang sekte pemimpin telah memobilisasi yang kuat untuk pindah ke keluarga Murong, karena pemimpin dan beberapa leluhur telah menerima berita bahwa para pengikut sekte bulan jahat telah tiba di keluarga Wu, dan ada tanda-tanda aktivitas klan iblis di keluarga Sangguan, yang sangat mungkin yang kuat dari aliansi iblis abadi telah tiba di keluarga Sangguan. Meskipun keluarga Murong telah merekrut banyak orang kuat selama periode waktu ini, mereka masih tersebar. Bagaimanapun, orang-orang kuat yang direkrut bukanlah anggota keluarga Murong. Mereka tidak akan setia kepada keluarga Murong, jadi klan memutuskan untuk melawan keluarga Murong terlebih dahulu. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba merasa tidak enak dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Liu Fuyun bertanya, kenapa tidak? Lin Bai berkata, klan seharusnya tidak menyerang keluarga Murong terlebih dahulu. Tampaknya keluarga Murong lebih lemah dari keluarga Wu dan keluarga Sangguan,
Tetapi sebenarnya, ada susunan yang sangat kuat di luar keluarga Murong. Begitu pemimpin membawa yang kuat untuk mengepung formasi dan melangkah masuk ke dalam formasi, itu akan dihitung oleh keluarga Murong, dan semua yang kuat akan mati di dalam formasi. Liu Fuyun berkata dengan heran, formasi apa? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang formasi penjaga gunung selain keluarga Murong? Satu-satunya formasi pelindung gunung keluarga Murong ada di kota Sungai Gunung, yang disebut formasi Sungai Gunung. Meskipun kekuatannya sangat kuat, kita dapat menghancurkannya. Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa, ini bukan pertempuran besar gunung dan sungai, tetapi formasi empat dewa gunung dan sungai di musim gugur seribu. Ketika Lin Bai mengatakan susunan empat dewa gunung dan sungai Qianqiu, jelas bahwa Liu Fuyun mendengar suara dingin datang dari ujung sana. Dia berkata dalam diam untuk waktu yang lama, dalam sejarah kuno Hengzhou, keluarga Murong memang mengatur susunan ini. Saat itu, ia mengundang ribuan master susunan di 13 negara bagian abadi untuk mengatur susunan bersama. Tetapi pada akhirnya, itu gagal. Lin Bai berkata dengan suara rendah, susunan empat dewa gunung dan sungai Qianqiu tidak hanya gagal, tetapi juga telah diatur. Selain itu, dengan peningkatan keluarga Murong siang dan malam dalam tahun-tahun ini, susunan ini pasti memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Jika sekte tidak dapat menembus susunan empat dewa gunung dan sungai dalam ribuan tahun, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk melangkah ke kota gunung dan sungai jika mereka tidak dapat menembus susunan empat dewa gunung dan sungai. Singkatnya, ini adalah jebakan. Keluarga Wu menarik para pengikut sekte bulan jahat, dan keluarga Sangguan menarik yang kuat dari aliansi iblis abadi. Kedua keluarga ini saling bergantung. Sebaliknya, tampaknya keluarga Murong relatif lemah, tetapi sebenarnya, keluarga Murong adalah kekuatan terkuat di antara ketiga keluarga. Jika sekte bergegas datang ke sini, pasti akan ada banyak orang kuat yang jatuh di jajaran empat dewa gunung dan sungai Qianqiu, yang akan sangat menggagalkan semangat kita. Begitu, untungnya, kamu tahu keberadaan jajaran empat dewa gunung dan sungai Qianqiu di keluarga Murong. Kalau tidak, kita akan sangat menderita. Liu Fuyun menghela nafas, bagaimana menurutmu penjaga gawang berikutnya akan memilih? Fraksi mana yang harus kita lawan terlebih dahulu? Lin Bai Lue merenung sejenak, dan kemudian berkata, karena klan masih memobilisasi yang kuat ke keluarga Murong, tidak perlu segera kembali. Biarkan pemimpin mengatur yang kuat untuk berpura-pura menyerang keluarga Murong. Ketika keluarga Murong melihat bahwa klannya terjebak, mereka akan mengundang dua keluarga lainnya untuk menyelinap menyerang dari belakang dan menghabisi yang terkuat di jajaran empat dewa gunung dan sungai Qianqiu. Pada saat ini, ketika orang-orang kuat dari dua keluarga lainnya datang untuk mengepung dan memusnahkan keluarga Sangguan, pemimpin secara diam-diam mengatur agar yang kuat menghancurkan keluarga Sangguan. Meskipun keluarga Sangguan memiliki aliansi iblis abadi untuk membantu, pada akhirnya iblis manusialah yang hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Di bawah serangan klan yang ganas, saya berharap bahwa jika keluarga iblis melihat bahwa keluarga Sangguan tidak jauh dari kepunahan, keluarga iblis juga akan melarikan diri. Dengan cara ini, keluarga Sangguan akan hancur. Bab 4537 berantakan. Sekte Iblis Abadi mengikuti saran Lin Bai dan mengatur banyak prajurit yang mencurigakan di luar keluarga Murong. Semua orang kuat berkumpul di luar keluarga Murong. Mereka ganas dan tamak. Namun, ketika banyak orang kuat tiba, mereka tidak terburu-buru menyerang keluarga Murong. Tampaknya mereka masih menunggu kesempatan yang baik. Semua pahlawan di Hengzhou tahu bahwa keluarga Murong adalah tujuan berikutnya dari Sekte Iblis Abadi. Banyak orang bergegas ke keluarga Murong untuk menyaksikan keberhasilan atau kegagalan perang. Di ruang batu bawah tanah keluarga Murong, pejabat senior inti keluarga Wu, keluarga Sangguan, dan keluarga Murong berkumpul lagi untuk berdiskusi. Setelah mendengar tentang pengarahan pemimpin keluarga Murong tentang situasi di luar klan, pemimpin keluarga Wu bergumam, tampaknya Sekte Iblis Abadi telah menjadikan keluarga Murong sebagai target berikutnya. Setidaknya selama 3 hari dan 10 hari lagi, keluarga Murong pasti akan mengumpulkan ribuan orang kuat dari klan Iblis Abadi. Sangguan berkata dengan dingin, bukankah ini lebih baik? Seperti yang telah kita duga, jika Sekte Iblis Abadi menyerang keluarga Murong, mengandalkan formasi empat dewa gunung dan sungai Qianqiu milik keluarga Murong, Sekte Iblis Abadi akan dikalahkan, dan sejumlah besar orang kuat akan jatuh ke dalam formasi tersebut. Sebaliknya, tidak baik bagi Sekte Iblis Abadi untuk menyerang keluarga resmi dan keluarga Wu. Pemimpin keluarga Murong mendengus, mulutnya terangkat, dan dia berkata dengan nada menghina, Sekte Iblis Abadi akan menderita kerugian besar. Leluhur keluarga Murong saya tidak pernah memulai formasi empat dewa gunung dan sungai Qianqiu sejak selesai. Hingga tahun ini, formasi yang luar biasa ini akhirnya akan menunjukkan keunggulannya.
Saya cukup percaya diri pada formasi empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu. Kita dapat membunuh banyak prajurit sebanyak Sekte Iblis Abadi datang. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melawan. Jika Anda dan dua keluarga lainnya bersedia membantu kami, ketika Sekte Iblis Abadi menyerang keluarga Murong, serang secara diam-diam dari belakang dan bentuklah pengepungan dengan keluarga Murong. Kolusi tidak dapat menghancurkan keluarga Iblis Abadi, tetapi juga dapat membunuh mereka dan memberi kita waktu untuk bernapas. Setelah mendengar ini, keluarga Wu dan keluarga Sangguan semuanya terdiam dan berpikir dalam hati mereka. Ketiga keluarga itu sangat berjauhan. Jika yang kuat keluar, akan memakan waktu setengah bulan untuk bolak-balik, bahkan jika seni bela diri di ranah Taoisme dan Dewa memiliki bantuan susunan transmisi. Namun, Sekte Iblis Abadi akan datang, dan 8 keluarga sangat ketakutan sehingga mereka bergegas memanggil orang-orang kuat yang telah bepergian ke luar negeri, memblokir gerbang gunung dan bersiap untuk melawan. Itu juga karena 8 keluarga besar itu begitu berjauhan sehingga mereka tidak dapat mengetahui tujuan selanjutnya dari Sekte Iblis Abadi, sehingga 5 keluarga lainnya telah dipecah oleh Iblis Abadi satu persatu. Namun, ada alasan lain. Di permukaan, tampaknya 8 keluarga besar di Hengzhou memiliki kebencian yang sama terhadap musuh, tetapi pada kenyataannya, mereka tampaknya terpisah satu sama lain. Mereka semua ingin mencari kepentingan yang maksimal untuk keluarga mereka sendiri. Mereka begitu acuh tak acuh terhadap kehancuran 5 keluarga lainnya oleh Sekte Iblis Abadi, yang menyebabkan situasi yang begitu putus asa saat ini. 8 keluarga kuat di Hengzhou adalah aliansi prajurit. Ratusan ribu tahun yang lalu, untuk mencari perkembangan yang lebih tinggi, leluhur dari 8 keluarga mendesak aliansi keluarga untuk bersama-sama melawan invasi dan pertempuran Sekte Iblis Abadi dan kekuatan lainnya. Dalam 12.000 tahun sejak berdirinya aliansi, 8 keluarga kuat di Hengzhou memang memiliki kebencian yang sama terhadap musuh dan bersatu dengan dunia luar. Namun, seiring berjalannya waktu, puluhan ribu tahun telah berlalu sejak 8 raksasa Hengzhou mencapai hari ini. Gagasan yang mengakar dalam aliansi tentang kebencian bersama terhadap musuh telah secara bertahap dirusak oleh kepentingan dan tidak memiliki kejayaan di masa lalu. Sekarang saya mendengar usulan pemimpin keluarga Murong untuk membiarkan keluarga Wu dan keluarga Sangguan memobilisasi orang-orang kuat untuk menyerang keluarga Murong dari belakang ketika Sekte Jahat Abadi mengepung keluarga Murong, untuk bekerja sama dengan keluarga Murong dan mengalahkan keluarga Iblis Abadi. Namun, kedua keluarga juga memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Salah satunya adalah jika sejumlah besar orang kuat keluar, keluarga pasti akan kosong dan tidak terjaga. Jika orang kuat lainnya datang ke pintu saat ini, bukankah itu penyerahan harta keluarga? Yang lainnya adalah keegoisan kedua keluarga. Mereka ingin meminjam susunan 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu milik keluarga Murong dan Sekte Jahat Abadi. Bahkan jika keluarga Murong dihancurkan, Sekte Jahat Abadi pasti akan sangat rusak. Keluarga Wu dan keluarga Sangguan dapat duduk di jaring ikan. Jelas, pemimpin keluarga Murong juga melihat pemikiran hati-hati di hati keluarga Wu dan keluarga Sangguan. Mereka ingin melihat klan Iblis Abadi dan keluarga Murong bertarung sampai mati. Oleh karena itu, keluarga Murong ingin keluarga Wu dan keluarga Sangguan menyerang dari belakang. Dengan cara ini, mereka dapat mengikat kedua keluarga bersama-sama dan menyerang bersama untuk melindungi fondasi ketiga keluarga. Keheningan melanda ruang rahasia, dan kepala keluarga Murong berkata dengan dingin, "Jika kalian masih ragu-ragu, aku khawatir ketiga keluarga kita akan dihancurkan oleh Sekte Iblis Abadi satu persatu. Apakah pelajaran yang dipetik dari kelima keluarga itu tidak cukup? Apakah kalian pikir keluarga Murong dan klan Iblis Abadi telah dikalahkan satu sama lain, dan apakah kalian benar-benar dapat memanfaatkan mereka?" Keluarga Wu dan keluarga Sangguan terengah-engah dan merenung sejenak. Keluarga Wu berkata, "Menurutku pemimpin keluarga Murong benar. Jika kita terus berjuang sendiri, sejujurnya, siapa lawan Sekte Iblis Abadi? Sekarang saatnya untuk melawan Iblis Abadi." Keluarga Sangguan berkata, "Ya, jika Sekte Iblis Abadi menyerang kepala keluarga Murong, jika kita dapat menyelinap menyerang dari belakang, itu pasti akan melukai vitalitas Sekte Iblis Abadi. Jika kita dapat bekerja sama, kita mungkin tidak dapat mengalahkan Sekte Iblis Abadi." Guru keluarga Murong sangat gembira ketika mendengar ucapan itu dan berkata, "Kalau begitu, silakan kirim 2 prajurit dan kirim jenderal." Setelah ketiga keluarga itu berdiskusi dengan baik, mereka mengatur agar yang kuat mendekati keluarga Murong. 5 hari kemudian, untuk pertama kalinya, Sekte Iblis Abadi mengatur agar yang kuat menjelajahi kota Sanhe. Di kota Sanhe, ada orang-orang kuat yang menyerang tanah klan keluarga Murong, tetapi mereka dengan mudah dibersihkan oleh keluarga Murong. Setelah itu, sejumlah besar orang mendekati kota Sanhe.
Keluarga Murong mengirim orang-orang kuat untuk memblokir dan membunuh di luar kota. Keduanya terlibat perkelahian dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Murong membunuh dan mengusir para penyerbu. 9 hari kemudian, sejumlah besar orang dan kuda bergegas ke kota Sanhe, dan keluarga Murong bertemu musuh lagi. Kali ini, ketika orang-orang dan kuda ini membunuh di depan kota Sanhe, mereka berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan keluarga Murong yang kuat yang telah keluar dari kota untuk mengusir mereka. Di tanah Hengsu, segera tersebar bahwa para penjara menyerang keluarga Murong. Selama beberapa waktu, seluruh 13 negara bagian abadi tahu bahwa para penjara sedang menyerang keluarga Murong. Keluarga Wu dan keluarga Sangguan, yang masih ragu-ragu, segera memutuskan untuk mengirim orang-orang kuat untuk bekerja sama dengan keluarga Murong untuk menghentikan para penjara. Namun, ketika keluarga Wu dan keluarga Sangguan keluar dari kota pegunungan dan sungai, hanya sejumlah kecil orang kuat yang ditemukan tinggal di sini, tetapi tidak ada tanda-tanda pasukan besar. Pada saat itu, orang-orang kuat dari keluarga Wu dan keluarga Sangguan merasa tidak enak. Mereka segera mendengar kembali ke keluarga dan tahu bahwa ada bencana di pihak keluarga. Puluhan ribu prajurit dari alam Taoisme dan dewa membunuh semua anggota keluarga Sangguan pembantaian. Namun, klan iblis dari aliansi iblis abadi yang direkrut oleh keluarga Sangguan melihat bahwa keluarga Sangguan bukanlah lawan dari klan iblis abadi, dan keluarga Sangguan dalam bahaya, dan mereka juga melarikan diri secara berurutan. Dalam pertempuran sengit selama 3 hari, hampir semua anggota keluarga Sangguan hancur kecuali mereka yang pergi ke keluarga Murong. Ketika anggota keluarga Sangguan di luar mendengar pidato itu, mereka semua menangis dan menangis. Tetapi masalah ini masih jauh dari selesai. Pada hari kelima setelah kehancuran keluarga Sangguan, sebelum anggota keluarga Wu yang berkuasa sempat kembali, berita datang dari keluarga Wu. Pada titik ini, hanya 7 keluarga jahat yang masih dalam keadaan pahit. Bab 4538 Paku. Setelah menghancurkan keluarga Wu dan keluarga Sangguan, Sekte Iblis Abadi meninggalkan sejumlah besar orang kuat di luar wilayah klan kedua keluarga untuk melawan orang kuat yang kembali. Orang-orang kuat yang datang untuk bergabung dengan keluarga Murong untuk memusnahkan Sekte Iblis Abadi sekarang berada dalam dilema. Mereka ingin membantu keluarga, tetapi mereka dihentikan oleh yang kuat. Jika mereka tidak dapat kembali, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Mereka tidak punya pilihan selain datang ke kota pegunungan dan sungai untuk meminta bantuan. Di kota Sanhe, klan Murong, pemimpin keluarga Murong memanggil anggota keluarga Wu dan keluarga Sangguan yang kuat. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan wajahnya pucat, bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Sangguan bahkan tidak mampu bertahan selama 5 hari di tangan iblis abadi. Mereka dibantai oleh seluruh keluarga. Orang kuat dari keluarga Sangguan, dengan matanya merah dan menggertakkan giginya, menggeram, jika kita bertarung sendirian, tidak ada satupun dari 8 keluarga kuat kita yang akan menjadi saingan Sekte Iblis Abadi. Selain itu, saat ini, keluarga Sangguan kita telah mengirim sepertiga dari orang kuat untuk datang ke kota Sanhe untuk meminta bantuan. Tidak banyak orang kuat dalam keluarga. Sekarang Sekte Iblis Abadi memimpin semua orang untuk membunuh, dan tidak ada kekuatan dalam keluarga untuk melawan. Tuan dari keluarga Murong bertanya, bagaimana dengan aliansi Iblis Abadi? Bukankah benar bahwa aliansi Iblis Abadi telah mengirim ribuan ahli untuk membantu keluarga Sangguan? Orang kuat dari keluarga Sangguan berkata dengan dingin, perseteruan berdarah ini harus diperhitungkan di kepala aliansi Iblis Abadi. Ketika hewan-hewan dari keluarga Iblis ini melihat bahwa keluarga Sangguan bukanlah lawan dari klan Iblis Abadi, mereka segera berpencar dan melarikan diri, dan bahkan menjarah banyak harta keluarga Sangguan. Orang kuat dari keluarga Wu berkata dengan suara dingin, pada malam penghancuran keluarga Sangguan oleh Sekte Iblis Abadi, Sekte Iblis Abadi segera mengerahkan pasukan dan mengirim beberapa leluhur ke keluarga Wu. Seperti keluarga Sangguan, keluarga Wu kami mengirim sepertiga dari orang-orang kuat ke kota Sanhe. Keluarga itu bukanlah lawan dari keluarga Iblis Abadi, dan keluarga Wu juga. Tuan dari keluarga Murong pucat dan bertanya, bagaimana dengan para pengikut Sekte Bulan Jahat? Orang kuat dari keluarga Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Bagaimanapun, ketika orang kuat dari Sekte Iblis Abadi datang ke keluarga Wu, para pengikut Sekte Bulan Jahat itu juga beristirahat di keluarga itu. Dikatakan bahwa para pengikut Sekte Bulan Jahat ini juga saling bertarung, tetapi mereka secara brutal ditekan dan dibawa pergi oleh beberapa alam Tai Dao Guo yang kuat. Saya pikir, bahkan jika Sekte Iblis Abadi memiliki keberanian, mereka tidak akan berani membunuh murid-murid Sekte Bulan Jahat ini. Sekarang, mereka hanya meminta orang-orang kuat di ranah Tai Dao Guo untuk menekan mereka. Ketika situasi keseluruhan Hengzu sudah ditentukan, Sekte Iblis Abadi akan menemukan alasan untuk melepaskan mereka.
Guru keluarga Murong mengecilkan matanya dan berkata dengan suara rendah, ya, Sekte Iblis Abadi membunuh orang-orang dengan pisau hitam kali ini. Mereka tidak menyatakan perang terhadap 8 keluarga kuat di Hengsu. Sebaliknya, mereka meminjam nama, perampok harta karun, untuk merebut Longxian Baoyu dan memurnikan 8 raksasa di Hengsu. Sekarang, beberapa murid Sekte Bulan Jahat telah dibawa pergi dan ditekan. Ketika situasi keseluruhan Hengsu sudah diputuskan, Sekte Jahat Abadi mengirim orang-orang kuat untuk menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka. Jika murid-murid ini tidak cukup pintar, mereka akan berpikir bahwa Sekte Iblis Abadi telah memberikan kontribusi besar untuk penyelamatan. Orang kuat dari keluarga Wu berkata dengan dingin, sekarang, kami tidak peduli dengan hidup dan mati para murid Sekte Bulan Jahat. Kami mengundang para pengikut Sekte Bulan Jahat untuk datang ke sini. Kami ingin para pengikut Sekte Bulan Jahat menyatakan perang terhadap Sekte Iblis Abadi, dan kemudian kami bangkit. Namun sekarang Sekte Iblis Abadi memimpin, dan para pengikut Sekte Bulan Jahat ini tidak berpengaruh. Yang terpenting sekarang adalah kami ingin membalas dendam. Orang kuat dari keluarga Sangguan mencibir, sekarang hanya keluarga Murong yang tersisa dari 8 keluarga kuat di Hengsu. Pemimpin keluarga Murong menarik napas dalam-dalam. Alisnya terkatup rapat. 7 dari 8 keluarga kuat di Hengsu telah dihancurkan. Dia tidak percaya bahwa Sekte Iblis Abadi akan berhenti untuk berdamai sekarang. Sekte Iblis Abadi pasti akan menghancurkan keluarga Murong dalam satu upaya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan, pemimpin keluarga Murong hanya dapat menghadapinya dengan positif. Dia segera berkata, jangan panik, semuanya. Keluarga Murong kami memiliki susunan 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu, yang cukup untuk menahan ribuan pasukan Sekte Iblis Abadi. Selama susunan ini masih ada, keluarga Murong saya tidak akan hancur. Karena sahabat Tao dari keluarga Wu dan keluarga Sangguan tidak punya tempat untuk dituju, aku memberanikan diri untuk mengundang kalian untuk tinggal di keluarga Murong dan membantu keluarga Murong mengatasi kesulitan. Setelah mengalahkan Sekte Iblis Abadi, semua sahabat Tao dapat membalas dendam dan membangun kembali kejayaan keluarga. Orang-orang kuat dari keluarga Wu dan keluarga Sangguan tidak punya pilihan selain menutup mata dan mendesah. Mereka semua berkata serempak, kami bersedia mendengar dari tuan keluarga Murong. Lin Bai, Li Meng dan yang lainnya mengikuti perintah keluarga Murong untuk menjaga Gunung Zenan. Gunung-gunung di sini tinggi dan hutannya lebat, jadi sulit bagi orang kuat lainnya untuk menerima berita dari dunia luar. Namun, Lin Bai selalu berhubungan dengan Liu Fuyun. Liu Fuyun memberitahu Lin Bai secara rinci tentang setiap gerakan klan luar, dan kemudian Lin Bai memberitahu Li Meng, Gong Sunci dan yang lainnya tentang berita itu. Li Meng dan Gong Sunci bertepuk tangan ketika mereka mendengar bahwa Zhongmen telah memenangkan beberapa kemenangan di luar dan menghancurkan keluarga Sangguan dan keluarga Wu. Terutama Gong Sunci, ketika dia mendengar bahwa keluarga Wu telah dihancurkan, dia meneteskan air mata di matanya, dan wajahnya lega. Tampaknya dia telah terbebas. Kemudian, Lin Bai mengetahui dari Li Meng bahwa keluarga Gong Sunci telah dihancurkan oleh keluarga Wu, dan bahwa hanya Gong Sunci yang selamat. Setelah memahami penyebab kejadian tersebut, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Gong Sunci sangat gembira saat mendengar berita bahwa keluarga Wu telah hancur. Selanjutnya, tujuan terakhir dari Sekte Iblis Abadi adalah keluarga Murong. Li Meng berkata sambil tersenyum, jika kau ingin menghancurkan keluarga Murong, kau harus berhadapan dengan formasi 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu. Untungnya aku telah melihat rahasia Gunung Zenan. Mendengar ini, Lin Bai sangat gembira dan bertanya, apakah kau tahu peran Gunung Zenan dalam formasi 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu? Tapi mata. Li Meng berkata sambil tersenyum, itu bukan mata formasi. Itu paku. Lin Bai dan Gong Sunci semuanya mengerutkan kening. Apa itu paku? Tidak pernah mendengar paku dalam formasi. Li Meng tersenyum misterius, melihat ke bawah pada peta di tanah, dan berkata, meskipun kita hanya dapat melihat sudut formasi 4 dewa di gunung dan sungai Qianqiu di daerah selatan keluarga Murong, aku telah berpikir selama beberapa hari dan akhirnya menemukan sebuah kemungkinan. Yaitu, formasi ini terdiri dari formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap formasi kecil memiliki mata formasinya sendiri atau beberapa mata formasi. Dengan cara ini, mematahkan satu atau dua mata formasi tidak akan banyak berpengaruh pada formasi 4 dewa di gunung dan sungai Qianqiu. Oleh karena itu, jika saya pikirkan dengan saksama, apa peran Gunung Zenan dalam puluhan ribu formasi kecil itu? Kalau begitu, hanya ada satu pengaruh, yaitu paku. Gunung Zenan seperti paku yang jatuh dari langit, mendorong formasi besar di wilayah selatan ke dalam gunung dan sungai. Paku itu juga membantu agar formasi di wilayah selatan bekerja sama dan tidak akan lepas dari kendali keluarga Murong.
Seperti yang Anda pahami, Gunung Zenan adalah paku pada dua papan yang disambung oleh tukang kayu, tali kekang di punggung kuda, dan cincin di hidung lembu. Lin Bai berkata samar-samar, dengan kata lain, jika Gunung Zenan hancur, keluarga Murong akan kehilangan kendali atas semua barisan di wilayah selatan. Bab 4539 Badai Datang. Mendengar penjelasan Li Meng, Gong Sunci dan Ni Zun bingung, tetapi Lin Bai sedikit mengerti. Seperti yang dikatakan Li Meng, daerah di sebelah selatan kota Sanhe berada dalam lingkup pegunungan Qianqiu dan Sungai Empat Dewa. Pegunungan Qianqiu dan Sungai Empat Dewa adalah susunan besar yang belum pernah ada sebelumnya, di mana terdapat banyak susunan kecil. Susunan kecil ini saling terkait satu persatu dan saling membentuk. Namun, di daerah selatan kota Sanhe, terdapat wilayah ratusan ribu mil, dan terdapat susunan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada pegunungan Qianqiu dan Sungai Empat Dewa, begitu setengah dari susunan kecil ini dibuka, mereka akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika semuanya dibuka, mereka tidak akan dapat bertemu musuh di 13 negara bagian yang kekal. Keluarga Murong juga khawatir jika suatu hari ketika susunan Empat Dewa Pegunungan Qianqiu dan Sungai diluncurkan, kekuatan susunan ini akan berada di luar kendali keluarga Murong, sehingga mereka akan melukai orang-orang mereka sendiri secara tidak sengaja. Mereka secara diam-diam akan meninggalkan beberapa pusat kendali di Pegunungan Qianqiu dan Sungai Empat Dewa. Inilah yang disebut Li Mengkou sebagai paku, yaitu Zenanshan. Dengan adanya pusat kendali ini, keluarga Murong dapat mengendalikan kekuatan formasi Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu dengan sempurna, memastikan bahwa kekuatan formasi berada dalam jangkauan kendalinya sendiri, dan bahwa setelah formasi dibuka, orang-orang yang tidak bersalah tidak akan terluka. Li Meng memang melihat kegunaan Gunung Zenan, tetapi dia hanya menebak setengahnya. Sebenarnya, ada bagian lain dari alasan keberadaan Gunung Zenan. Bagian alasan ini adalah bahwa formasi itu terlalu besar ketika formasi Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu didirikan. Keluarga Murong berkumpul bersama, dan para master formasi dengan nama dan nama keluarga di 13 prefektur belum diatur secara lengkap selama bertahun-tahun. Yang terpenting adalah bahwa banyak pengetahuan formasi yang terkandung di dalamnya berada di luar keterampilan formasi dari 13 negara bagian yang kekal. Banyak seniman bela diri di tingkat master formasi tidak dapat memahaminya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Keluarga Murong harus mundur ke tempat berikutnya dan mengurangi susunan Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu, artinya, susunan sisa disusun, tetapi susunan Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu yang lengkap tidak disusun. Keluarga Murong menyusun susunan sisa Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu yang sepenuhnya terpisah dari diagram susunan, yang menyebabkan kekuatan semua pihak dalam susunan melonjak. Dari waktu ke waktu, mereka akan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat itu, keluarga Murong mengklaim bahwa para penyihir susunan yang menyusun susunan itu semuanya terbunuh oleh susunan besar itu. Faktanya, beberapa penyihir susunan itu benar-benar terbunuh oleh keluarga Murong, tetapi lebih banyak lagi yang terbunuh oleh keluarga Murong. Susunan yang tersisa dipisahkan dari peta susunan, yang menyebabkan ketidakstabilan kekuatan internalnya. Oleh karena itu, keluarga Murong menetapkan beberapa hub untuk mengendalikan kekuatan susunan itu, yang menyebabkan keberadaan Gunung Zenan. Di antara Empat Dewa Gunung dan Sungai di Qianqiu, ada puluhan gunung seperti Gunung Zenan, yang digunakan untuk mengendalikan kekuatan itu. Sekarang, para ahli dari keluarga Murong telah dikirim untuk menjaga mereka satu persatu. Setelah melihat penggunaan Gunung Zenan, Lin Bai, Li Meng dan yang lainnya diam-diam merencanakan bagaimana membantu Sekte Iblis Abadi menghancurkan keluarga Murong ketika pasukan Sekte Iblis Abadi datang. Setelah berpikir selama berhari-hari, Lin Bai dan Li Meng mengerti bahwa hanya dengan menghancurkan Gunung Zenan, celah dalam susunan Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu dapat dirobek, dan para pejuang Sekte Jahat Abadi dapat terbunuh di kota gunung dan sungai. Pada senja hari ini, Lin Bai menerima pesan dari Liu Fuyun. Kali ini, dia tidak bersembunyi dalam kegelapan. Dia mengeluarkan token suara di depan umum. Dia memperkenalkan Liu Fuyun kepada Li Meng, Gong Sunci, dan yang lainnya, serta kekuatan formasi Empat Dewa di Gunung Zenan dan Gunung Qianqiu serta sungai. Liu Fuyun berkata dengan sungguh-sungguh di ujung lain token transmisi, setelah menerima berita dari Anda, Sekte mengerahkan ribuan penyihir formasi untuk pergi keluar keluarga Murong untuk menjelajah siang dan malam, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang formasi tersebut. Seperti yang Anda katakan, formasi Empat Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu benar-benar ada. Setelah mendengar berita dari Lin Bai, Sekte Iblis Abadi segera mengirim ribuan penyihir formasi dari Sekte ke kota gunung dan sungai untuk menyelidiki siang dan malam. Awalnya,
mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan formasi di antara gunung-gunung. Mereka mengira Lin Bai sedang membujuk mereka. Namun, di bawah penyelidikan mereka yang cermat, mereka masih menemukan beberapa petunjuk. Mereka melihat ikan-ikan di sungai, bunga-bunga di hutan pegunungan, dan tampaknya beberapa di antaranya tidak akan pernah layu, dan ikan-ikan di air tidak akan pernah berhenti. Bunga-bunga dan ikan-ikan ini adalah urat-urat spiritual sejati dari 4 dewa di gunung dan sungai Qianqiu. Namun, keluarga Murong mengubah urat-urat spiritual ini menjadi bentuk-bentuk dan menyembunyikannya di lanskap surga dan bumi. Semakin mereka menjelajah, semakin gelisah perasaan mereka. Mereka menemukan bahwa di gunung-gunung dan sungai-sungai, ada bunga-bunga dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di langit. Mereka berkumpul menjadi susunan yang sangat besar. Liu Fuyun melanjutkan, meskipun penyihir formasi sekte telah belajar selama berhari-hari, dia telah menemukan banyak titik nadi spiritual, tetapi tidak cukup waktu dalam 1 hari dan 1 malam untuk membersihkan semua urat nadi spiritual ini. Selain itu, keluarga Murong tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan tempat-tempat ini. Pada saat ini, Li Meng menyela, formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu begitu besar sehingga ada begitu banyak bendera formasi di tanah, yang ada di seluruh gunung dan ladang. Jika Anda ingin mencabut formasi besar ini, Anda harus mencabut formasi ini sejauh jutaan mil. Liu Fuyun menghela nafas, apa yang dikatakan Li Meng sangat benar, jadi izinkan saya bertanya apakah ada cara lain. Lin Bai berkata, jika kita tidak menerobos susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu, orang-orang kuat dari klan pasti akan menderita banyak korban. Untungnya, Li Meng telah melihat petunjuk dari Gunung Zenan, yang merupakan pusat dari susunan di sebelah selatan kota Sanhe. Jika tempat ini dihancurkan, itu pasti akan membantu pasukan untuk berhasil. Liu Fuyun bertanya, bisakah kamu menghancurkan Gunung Zenan? Lin Bai berkata, hanya ada 5 dari kita, dan ada lebih dari 200 Taois dan dewa yang kuat di keluarga Murong di sini. Dengan kekuatan kita berlima, aku khawatir jika kita ingin menghancurkan Gunung Zenan, kita harus mengirim orang-orang kuat dari klan. Li Meng juga berkata, setidaknya ada 7 atau 8 pusat seperti Zenanshan di Gunung Qianqiu dan susunan 4 dewa sungai. Hanya dengan menghancurkan semua pusat ini dan melepaskan kekuatan susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu, maka semua susunan kecil dan besar Gunung Qianqiu dan susunan 4 dewa sungai akan melakukan upaya bersama untuk saling menyerang, dan susunan itu akan hancur sendiri. Ini adalah rencana yang dipikirkan Li Meng dan Lin Bai selama berhari-hari. Gunung Zenan adalah paku. Perannya adalah untuk menstabilkan stabilitas barisan di wilayah selatan. Jika Gunung Zenan tidak ada, puluhan ribu susunan di wilayah selatan akan bekerja sama. Pada saat itu, kekuatan susunan ini akan saling bertabrakan, dan susunan besar akan menerobos tanpa serangan. Ini seperti kembang api yang meledak di udara. Li Meng berkata, jika kamu ingin pergi ke kota pegunungan dan sungai, kamu akan menghancurkan kota Nanshan. Liu Fuyun memikirkannya sebentar, dan berkata dengan suara yang kental, artinya, ada banyak pusat seperti Gunung Zenan di antara susunan 4 dewa pegunungan dan sungai Qianqiu. Hanya setelah semua pusat ini hancur, kita dapat memasuki kota pegunungan dan sungai. Sepertinya kita perlu waktu untuk menemukan pusat-pusat ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sangat mudah untuk mengetahuinya. Kita hanya perlu mengirim orang-orang kuat dari klan untuk menyelidiki di sekitar kota pegunungan dan sungai. Jika kita menemukan bahwa ada orang-orang kuat di keluarga Murong atau mereka yang kuat di ranah Tao dan Dewa, tidak akan salah. Pasti ada hope. Liu Fuyun berkata, baiklah, saya akan segera meminta pemimpin untuk mengatur orang-orang kuat untuk pergi menyelidiki. Anda harus selalu waspada. Jika kita siap, kita akan bekerja sama di dalam dan di luar. Kita akan merebut Gunung Zenan terlebih dahulu. Bab 4540 Matahari Terbit Besok. Setelah Liu Fuyun memberitahu pemimpinnya Li Mojun tentang informasi yang diperolehnya dari Lin Bai, Li Mojun segera mengirim orang-orang kuat untuk mencari pusat-pusat di sekitar kota Sanhe. Seperti yang dikatakan Lin Bai, sebenarnya, sangat mudah untuk menemukannya. Jika Anda menemukan tempat yang dijaga oleh orang kuat di alam liar, itu pasti pusatnya. Sebenarnya, keluarga Murong bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa mengirim orang-orang kuat untuk menjaga alam liar pasti akan menarik perhatian orang lain. Namun, tempat-tempat penting ini begitu penting sehingga mereka tahu bahwa mereka bodoh, tetapi mereka tetap harus mengirim orang untuk melindunginya. Jika tidak, pusatnya akan berubah, yang akan memengaruhi hidup dan mati keluarga Murong. Setelah beberapa hari penjelajahan,
Limo Jun menemukan 7 pusat di sekitar kota Sanhe, yang semuanya dijaga oleh orang-orang kuat dari keluarga Murong, dan salah satu dari orang-orang kuat ini dapat mengguncang 13 negara bagian yang kekal selama 3 tahun. Setelah menemukan 7 pusat, Limo Jun memobilisasi yang kuat dan mendirikan kemah di luar kota Sanhe. Pada saat yang sama, ia memilih para tetua untuk memimpin yang kuat untuk menyerang pusat tersebut. Saat semuanya sudah siap, sudah lewat setengah bulan. Selama setengah bulan, Lin Bai dan Li Meng bersemangat siang dan malam dan tidak berani bersantai. Akhirnya, setengah bulan kemudian, Lin Bai kembali menerima pesan dari Liu Fuyun, besok subuh, aku akan memimpin 500 orang kuat untuk menyerang Gunung Zenan. Saat itu, keluarga Murong dan prajurit yang menjaga Gunung Zenan akan melawannya. Jika kalian punya kesempatan, kalian akan menghancurkan Gunung Zenan. Pada saat yang sama, pelatih kepala juga mengatur pemain kuat lainnya untuk menyerang 6 hub lainnya pada saat yang sama. Serangan akan dimulai saat matahari terbit di timur. Itu akan memastikan bahwa ketujuh tim bekerja pada saat yang sama, yang akan menyulitkan keluarga Murong untuk mengurusnya. Itu juga akan memungkinkan keluarga Murong untuk memisahkan pasukan untuk melawan dan mengurangi tekanan kita. Tidak peduli di mana kita berhasil, itu akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Jika berjalan lancar, pemimpin akan memimpin pasukan untuk mengambil alih keluarga Murong. Jika tidak berjalan lancar, jika Anda dapat memenangkan beberapa hub, Anda akan mendapatkan beberapa hub. Setelah itu, Anda akan memiliki rencana jangka panjang. Setelah berdiskusi dengan Liu Fuyun, Lin Bai menoleh ke Li Meng, Gong Sun Qi, dan yang lainnya dan berkata, besok saat fajar, saat matahari terbit di timur, orang-orang kuat dari sekte akan datang untuk menyerang Gunung Zenan. Sekte membiarkan kita menunggu kesempatan untuk bergerak. Lebih baik merebut Gunung Zenan. Nizun menggoyangkan lengannya dan berkata dengan gembira di wajahnya, akhirnya kita dapat melakukan pekerjaan besar. Katakanlah, Lin Bai, kakak laki-laki Li Meng, bagaimana kita bisa melakukannya? Meng Po berkata dengan suara pelan, ada lebih dari 200 orang kuat di sekitar Gunung Zenan. Jika kita ingin bertindak, kita harus sangat berhati-hati. Jika tidak, begitu kita keluar dari angin, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Li Meng berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua harus sedikit tenang, jangan tidak sabar. Ketika pasukan Sekte Iblis Abadi menyerang dan membunuh pada dini hari besok, kita akan bertindak dalam kekacauan. Lin Bai, bagaimana menurutmu? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku juga berpikir begitu. Jika kita ingin menghancurkan Gunung Zenan dengan bantuan kita berlima, kita sedang mencari kematian. Kita hanya bisa menunggu sampai besok ketika sekte yang kuat datang dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Gong Sun Qi menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus menunggu fajar besok. Tetapi pada saat ini, alis Lin Bai dan Li Meng tiba-tiba berkerut, dan beberapa orang mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan, dan suara Murong Qiuyuan diunggah, semua prajurit, segera berkumpul di depan Gunung Zenan. Mendengar perintah Murong Qiuyuan, Lin Bai tampak berwibawa, dan Li Meng berkata dengan suara rendah, sepertinya keluarga Murong juga telah menerima berita bahwa Sekte Iblis Abadi akan menyerang Gunung Zenan besok. Gong Sun Qi mencibir, ada lebih dari 1 juta pengikut Sekte Iblis Abadi, dan ada ratusan ribu pengikut dalam. Jika tidak ada beberapa pengkhianat dan mata-mata di sekte sebesar itu, maka ada masalah. Lin Bai mengangguk dalam-dalam. Seperti yang dikatakan Gong Sun Qi, Sekte Iblis Abadi adalah sekte yang mendirikan sekte untuk menerima pengikut. Selama memenuhi persyaratan, sekte tersebut dapat beribadah di bawah komando Sekte Iblis Abadi. Tidak mengherankan bahwa ada 2 atau 3 pengkhianat di sekte sebesar itu, bahkan jika ada 1 atau 2 ribu pengkhianat. Sekarang Murong Qiuyuan telah memerintahkan semua prajurit untuk berkumpul di Gunung Zenan. Jelas bahwa keluarga Murong telah menerima berita tentang serangan Sekte Iblis Abadi. Pergi dan lihat apa yang direncanakan Murong Qiuyuan terlebih dahulu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Meng keluar dari lembah dan datang ke Gunung Zenan. Ketika orang banyak tiba, kebencian Murong berdiri di tempat yang tinggi, dan ratusan Taois dan dewa sedang menunggunya. Wajah Murong Qiuyuan penuh dengan kabut, dan tampak seperti bencana. Ketika orang banyak tiba, dia berkata, Tuan-tuan, keluarga Murong telah menerima berita bahwa akan ada beberapa orang yang melanggar hukum datang untuk membuat masalah. Oleh karena itu, Anda membutuhkan bantuan. Tolong jangan terganggu ketika Anda menghadapi musuh. Lin Bai mendengar kata-kata kebencian Murong dengan makna yang dalam. Dia tidak secara langsung mengatakan bahwa pasukan Sekte Iblis Abadi akan menyerang. Dia takut para rekrutan akan menakuti para rekrutan, jadi Lin Bai berkata dalam kompromi bahwa beberapa gangster saling berebut masalah. Setelah itu,
Kebencian Murong mengatur agar mereka keluar ke jalan utama Gunung Zenan. Lin Bai dan Li Meng, di sisi lain, menerima perintah untuk menjaga lembah Yunhai. Jika mereka melawan musuh, mereka tidak perlu melapor. Setelah menerima perintah, Lin Bai dan Li Meng dan yang lainnya berbalik dan pergi ke kota lembah Yunhai. Setelah tiba di lembah Yunhai, Li Meng berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar pengaturan kebencian Murong. Tampaknya area garnisun dibagi menjadi 3 lingkaran, lingkaran luar semuanya diisi oleh rekrutan, seperti lembah Yunhai yang kita jaga. Lingkaran Songwei dijaga oleh orang-orang keluarga Murong. Zenanshan, sebagai lingkaran pusat, adalah garnisun Murong Qiuyuan." Nizun berkata dengan suara rendah, "Dengan cara ini, kita akan dipindahkan ke pinggiran oleh Murong Qiuyuan. Meskipun lembah Yunhai tidak jauh dari Gunung Zenan, kita akan membutuhkan waktu 1/4 jam untuk pergi dengan kecepatan penuh." Gong Sun Chi berkata, "Yang terpenting adalah kita berada di pinggiran. Bahkan jika pasukan Sekte Iblis Abadi menyerang besok, kita tidak akan dapat mengancam Gunung Zenan pada awalnya. Untuk pergi dari lembah Yunhai, kita harus melewati daerah garnisun anggota keluarga Murong, dan kemudian setelah tiba di Gunung Zenan, kita masih perlu bertarung dengan Murong Qiuyuan. Bahkan lebih sulit untuk menghancurkan Gunung Zenan." Murong Qiuyuan tiba-tiba membubarkan Lin Bai dan yang lainnya ke Gunung Zenan, yang berada di luar dugaan Lin Bai. Dengan cara ini, misalnya, ketika pasukan besar tiba, Lin Bai dan yang lainnya akan menanggung beban pertarungan dengan Sekte Iblis Abadi yang kuat. Namun, lembah Yunhai sangat jauh dari Gunung Zenan, dan ada Murong Qiuyuan yang menjaga gunung. Tidak mudah untuk menghancurkan Gunung Zenan. Li Meng bertanya, "Teman kecil Lin Bai, apakah Sekte Iblis Abadi akan keluar besok, atau hanya akan mengirim yang kuat untuk datang?" Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Pemimpin tidak berani mengerahkan pasukan. Dia takut jika dia mengerahkan pasukan dan pusatnya tidak dapat dihancurkan, maka pasukan Sekte Iblis Abadi akan terperangkap dalam susunan 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu dan membiarkan Sekte Iblis Abadi membantai. Jadi besok hanya ratusan orang kuat yang akan datang." Lin Bai berkata dengan lembut, "Tetapi kamu tidak perlu pesimis. Leluhur Liu Fuyunlah yang secara pribadi memimpin 500 orang teratas untuk datang ke sini. Bahkan jika kita berdiri saja, kita dapat menghancurkan Gunung Zenan." Li Meng menarik napas dalam-dalam, matanya tajam berkata, "Kalau begitu kita tunggu matahari terbit besok."